Assalamualaikum Pak, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tabe Pak, mohon izin melakukan wawancara dengan Bapak terkait dengan tugas saya di Guru Penggerak, Iya yakni tentang modul 31, yakni iya. pengambilan keputusan berbasis nilai kebajikan sebagai pemimpin. Oh iya iya. Bisa di ini Pak, sudah berapa lama Bapak menjadi pemimpin di sekolah Pak? Sudah berapa lama? Secara keseluruhan itu sudah ada 17 tahun saya jadi kepala sekolah, dari SMP Negeri 2 Buah tahun 2005 sampai 2007, kemudian SMP Negeri 1 Buah 2007 sampai dengan 2010, kemudian 2010 sampai 2019 itu SMP Negeri 1 Praja, dan kembali ke sini 2019 sampai sekarang. Sudah lebih 10 tahun Pak, Dek. Ya Iya insyaallah. iya. Berarti, selama Bapak menjabat sebagai kepala sekolah, tentunya banyak sekali pengalaman, Iya. kasus-kasus yang Bapak hadapi di lapangan. Iya Ini mungkin tentang berkenaan, dilema etika. Jadi mungkin Pak bisa, bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika selama Bapak menjabat sebagai kepala sekolah? iya. Itu dalam mengidentifikasi kasus-kasus yang saya hadapi di sekolah, saya melihat dari berat ringannya persoalan itu, memang masalah etika dan masalah moral itu, ini yang sangat sulit. Ini yang sangat sulit dan berat bagi kita. Karena sama-sama, kadang kala membutuhkan, ya begitu. Dari aspek etikanya dan kita harus mengambil, keputusan bagaimana agar supaya bisa, ada nilai-nilai etika dan moral di dalamnya. Iya. Kemudian Pak, selama ini Bapak menjabat sebagai kepala sekolah, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak? Terutama untuk kasus-kasus di mana ada 2 kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai-nilai kebajikan, Pak. Kalau masalahnya itu ringan, itu, bisa saya ambil keputusan dengan sendiri, ya. Namun ada pihak-pihak yang kemungkinannya, dirugikan dan kemungkinan, ya ada juga yang diuntungkan. Tapi saya kira tidak terlalu, merugikan begitu. Dan kalau itu sangat berat, maka saya harus, berkomunikasi dengan, pendamping-pendamping saya, termasuk wakil dulu. Tapi kalau memang tidak bisa diambil keputusan, maka saya akan, rapatkan, baru kita ambil keputusan yang terbaik, ya begitu. Kemudian Pak, langkah-langkah atau prosedur apa saja yang biasa Bapak lakukan selama ini? Jadi prosedur itu, saya lakukan pertama, eee, mengundang beberapa orang, ya, kemudian meminta, pendapatnya, ya, kemudian kita pertimbangkan secara bersama-sama, di dalam satu rapat, kemudian kita mengambil keputusan, begitu, iya. Kemudian Pak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Eee, itu yang paling menguntungkan itu utamanya, dapat menguntungkan kepada, eee, sekolah itu sendiri, ya untuk kepentingan sekolah, untuk kepentingan siswa, dan kepentingan kita bersama di dalam seluruh stakeholder yang ada di sekolah ini. Ya, begitu. Kalau tentang tantangannya sendiri Pak, apakah ada tantangan selama ini Ya dalam jelas iya. ada tantangan, tapi sepanjang saya hadapi, itu masih bisa diantisipasi secara, kemanusiaan dan secara kekeluargaan, begitu. Kemudian Pak, eee, tatkala Bapak menghadapi yang namanya dilema etika, apakah Bapak, langsung menyelesaikan di tempat ataukah, Bapak membuat jadwal tersendiri untuk menangani kasus-kasus seperti dilema etika atau rujukan moral, Pak? Eee, Kalau itu saya putuskan sendiri, kadangkala tidak ada jadwal, ya. Paling saya panggil,
untuk saya berkomunikasi secara ke dalam. Tapi kalau toh itu berat, maka saya akan buatkan jadwal pertemuan bersama dengan, siapa-siapa yang saya ingin, butuhkan di dalam pengambilan keputusan itu. Selanjutnya Pak, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah dalam membantu Bapak untuk mengambil sebuah keputusan, dalam kasus-kasus dilema etika? Untuk menekan saya di dalam hal ini saya kira tidak ada. Aspek yang mempermudah saya itu setelah ada komunikasi bersama dengan, rekan-rekan itu. Itu sangat Rekan-rekan mudah sekali, mengambil pendapat dari, rekan-rekan sendiri, dari guru-guru dan, eee, apa namanya, kadangkala kepada komite, ya saya minta pendapat, ya. Setelah saya berkomunikasi alhamdulillah ya bisa selesai dengan bagus. Ya untuk intervensi dari pihak-pihak luar tidak ada, ya. Terakhir Pak, dari semua hal yang telah Bapak sampaikan tadi, pembelajaran apa yang bisa Bapak ambil dari sesi wawancara ini Pak? Saya sangat bersyukur sekali karena dengan adanya wawancara ini saya, dapat, mengetahui bahwa ternyata bahwa, keputusan, nilai-nilai moral dan etika yang selama ini kita ambil, itu bermanfaat sekali, utamanya di dalam kehidupan. Ada ketenangan, ada kenyamanan yang kita bisa hadapi dengan memutuskan, secara etika dan moral itu. Ya, ada ketenangan pemikiran begitu, ketenangan hati, ya. Dan, juga kepada rekan-rekan, pada sahabat-sahabat yang merasa, berada dalam lingkup ini juga merasa nyaman dan tenang, begitu. Iya Pak, terima kasih banyak Pak atas Iya iya, waktunya Pak. Iya. terima kasih banyak. Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini saya berada di salah satu puncak ketinggian Kota Palopo, desa wisata, tepatnya di SD Negeri 39 Kambo. Saya akan melakukan sesi wawancara dengan Kepala Sekolah Bapak Andi Sulfajrin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Sul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah senang sekali saya bisa berada di sekolah Bapak di SD 39 Kambo. 39 Kambo ya, di Iya. Kota Palopo. Alhamdulillah tadi saya lihat pemandangannya luar biasa sekali Pak, saya kemari. Ya, jadi Bapak ini, kepala sekolah Pak ya Iya. sudah berapa lama Pak kepala sekolah di SD ini? Oh, baru 4 bulan saya ke 4 sini. bulan. Awalnya saya di SD 35 Lamandu Lamandu di Kota Palopo di juga Kota Pak? Palopo. Iya. Dipindahkan ke sini baru 4 bulan, 5 bulan saya di sini. Waktu di SD sebelumnya Pak berapa lama Pak di sana? 2 tahun saya di sana. Alhamdulillah Pak ya. Ya jadi, saya yakin Bapak selama 2 tahun ini di sekolah atau di sekolah lama Bapak atau di sekolah baru ini pasti tentunya banyak kasus-kasus Pak ya dihadapi. Mungkin itu berkenaan dengan kasus-kasus yang sama-sama benar ya, semacam dilema etika. Nah, selama ini bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang, merupakan dilema etika ini? Terima kasih. Eh, Selama 2 tahun atau 2 tahun setengah lah saya menjadi kepala sekolah, yang mana akan betul apa yang kita sampaikan, banyak problem atau kasus-kasus yang terjadi di sekolah. Uh, cara saya mengidentifikasi kasus-kasus tersebut di sekolah saya, melihat dari segi berat dan ringannya masalah itu, saya saya melihat dari segi berat dan tidaknya suatu masalah yang ada di sekolah itu. Karena kenapa? Karena mengambil keputusan itu sangat berat, apalagi kalau kita mengambil keputusan itu, dan keputusan yang kita ambil itu terkadang bertentangan dengan dari segi moral. Oh ya, Pak ya, jadi memang
Bapak melihat dari kasus ini dari lihat besar kecilnya Pak ya? Iya. Ya, karena memang terkadang kasus itu apalagi kasus dilema etika itu memang kasus yang eh, betul-betul pemikiran matang dalam pengambilan keputusannya karena ada nilai-nilai yang sama-sama benar di sini ya Pak ya. Iya, Oke. itu. Baik, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Eh, saya melihatnya dari segi kemanusiaannya. Kemanusiaan. Iya, dari segi kemanusiaannya, eh yang terkadang aturan itu kadang melanggar gitu. Kadang melanggar, sehingga keputusan itu kami ambil, eh tentu pasti ada satu dua yang merasa dirugikan. Betul Pak ya. Iya, iya. Jadi memang kalau ada kasus di sekolah, tidak mungkin kita mengakomodir semua teman Pak ya. Pasti ada satu dua orang yang dirugikan. Ya. Iya, Tapi pastinya. tentunya pasti Bapak melihat dari yang segi yang paling banyak yang paling banyak menguntungkan Pak ya. Iya, Artinya tidak mungkin kita mau mengakomodir semua kebutuhannya teman. iya. Iya betul. Pasti ada salah satu yang dirugikan Iya itu. betul. Tetapi dengan cara itulah tadi mempertimbangkan yang mana betul-betul yang bisa kita apa namanya? Bisa kita putuskan itu. Oke baik. Nah langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini dalam pengambilan keputusan? Uh, saya melihat dari kasus tersebut, dari berat atau kecilnya, apakah saya bisa Ya. menyelesaikan sendiri atau dengan bantuan-bantuan teman atau rekan-rekan guru. Itu. Melihat siapa yang terlibat di dalamnya, Ya. dan salah satunya juga mengidentifikasi nilai-nilai yang saling bertentangan dan memutuskan dengan rasa kemanusiaan. Jadi Bapak melihat dari besar kecilnya dulu, kemudian melihat siapa saja yang terlibat di situ, Ya. kemudian melihat dari nilai-nilai yang saling bertentangan, Pak ya. Iya betul. Nah kemudian hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Selama ini yang saya anggap efektif, jikalau semua pihak itu atau semua rekan-rekan satuan pendidikan atau guru bisa memahami dan memposisikan dirinya sebagai orang lain itu. Oh, jadi ketika mengambil keputusan, sebelum mengambil keputusan harus memposisikan diri sebagai orang lain, Pak ya. Iya. Apa yang dia rasakan itu juga yang harus kita rasakan. Iya betul. Kemudian, nah tantangannya Pak ya. Kira-kira apa saja yang selama ini menjadi tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangan yang biasa terkadang saya hadapi yaitu tidak semua keputusan itu kami bisa mengkoordinir orang-orang, apalagi pastinya ada satu atau dua orang yang merasa dirugikan itu. Tidak bisa kita mengkoordinir semua Pak ya, Iya. pasti ada yang dirugikan. Baik, selanjutnya Pak, apakah Bapak memiliki sebuah jadwal tertentu dalam menyelesaikan sebuah kasus dilema etika? Apakah ada Bapak langsung menyelesaikannya di tempat, ataukah memilih sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur apa yang Bapak akan jalankan? Tergantung. Iya. Tergantung dari berat atau tidaknya suatu masalah tersebut atau kasus tersebut. Ketika kasusnya besar, saya merasa harus ada butuh teman atau bantuan orang lain, gitu. Sehingga memutuskan kasus tersebut. Tetapi jika kasus itu bisa diatasi, jika kasusnya ringan, maka insya Allah saya bisa mengatasinya sendiri. Berarti ketika kasusnya berat, tentu kita harus berkolaborasi dengan rekan-rekan guru Pak ya. Iya. Yang melalui forum guru meminta saran-saran dari rekan. Tapi kalau kasusnya ringan, bisa saya langsung. saja Bapak langsung selesaikan sendiri. Ya, oke baik.
Nah, adakah seseorang yang atau faktor-faktor apa saja yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Eee, setiap, apa namanya, coba ulangi satu kali lagi soalnya. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa saja yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Apakah ada seseorang yang membantu Bapak Pak Eee, di sini dalam pastinya ada, memutuskan? Ada ya? pastinya ada, Mungkin rekan-rekan Pak ya? pastinya ada, Iya. rekan-rekan guru yang salah satu yang, yang bisa saya, percayakan, karena di satuan pendidikan SD itu tidak ada wakil kepala sekolah, Iya. sehingga, terkadang, saya, mengambil salah satu guru untuk setemani sharing. Oh begitu, jadi ada satu rekan guru yang bisa dipercaya Pak ya, Iya, dalam pengambilan sebuah keputusan. Nah, terakhir nih Pak ya, terakhir, dari semua hal yang telah tadi disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak, eee, saat mengambil keputusan dilema etika? kesimpulan yang saya ambil, Iya. yaitu dalam pengambilan keputusan harus, mempertimbangkan nilai-nilai kebenaran yang ada. Eee, dengan memperhatikan siapa yang terlibat di dalamnya, jika kasusnya besar, eee, jika kasusnya besar, saya meminta bantuan atau ide-ide dari, teman, secara, apa namanya, serta cara pengambilan keputusan itu berbasis peraturan ataukah berbasis rasa peduli, gitu. Maksudnya adalah, jika, eee, bisa, aturan itu, kita sepakati dalam, apa namanya, rapat, maka, eee, insyaallah pasti akan, teratasi dengan lebih mudah. Oke baik Pak. Alhamdulillah Pak, terima kasih banyak atas waktu dan kesempatannya. Ya, sama-sama. Ya, mudah-mudahan, apa yang kita bahas hari ini, bermanfaat bagi peserta didik kita, teman-teman guru dan orang lain Pak. Terima kasih banyak Pak. Oke, saya juga banyak terima kasih atas kunjungan Bapak jauh-jauh dari, Luwu, datang bertamu di tempat saya yang sederhana ini. Terima kasih Pak. Oke, sama-sama.